Bab 094. Sekarang Jiandra dan Hanum beserta kedua adiknya baru saja terpaksa pulang karena nanti malam harus menghadiri acara kolega sehingga yang tersisa di rumah ini hanyalah Julian yang walaupun tidak mengatakan apapun, Zahwa tahu sang kakak hanya terlalu berat saja melepaskannya untuk tidak lagi tinggal satu atap dengannya. Enggak bawa baju ganti gue. Kan bisa memakai baju Mas Wirya. Sama aja ukurannya aku lihat-lihat, jawab Zahwa mengira-ngira dengan menatapi Julian juga membayangkan tubuh Wirya di dalam kepala. Gue lebih berotot ya, jangan berbicara sembarangan lo. Zahwa langsung memutar bola mata mendengar penuturan yang begitu congkak itu. Iya terserah Kak Ian aja udah, jawabnya pasrah. Julian tersenyum tengil. Nanti dulu deh, gue mau ngadem dulu. Zahwa mengangguk saja lalu mengambil tempat untuk duduk di samping sang kakak sambil tidak henti-hentinya menatap ke sekeliling dengan senyum yang tidak bosan untuk terbentuk. Bersamaan dengan itu, dering teleponnya tiba-tiba saja berbunyi dan nama, Mbak Kalia, terpampang jelas di layar. Kalia. Angkat, loudspeaker ya. Kenapa coba di loudspeaker? Tanya Zahwa keheranan, menatap penuh curiga Julian yang sudah menandaskan sebotol air mineral dingin itu. Ya memangnya, salah. Cepetan itu, angkat, jawab Julian yang hanya semakin mendatangkan kecurigaan Zahwa saja namun dia memilih mengesampingkan itu karena tidak enak jika Kalia menunggu terlalu lama. Halo. Iya, Mbak Kalia. Kenapa? Ucap Zahwa setelah mengangkat telepon. Zahwa. Apa orang tua dan adikku tadi mendatangi ke rumah orang tua kamu? Ucapan itu membuat Zahwa melirik Julian sejenak sebelum menjawab. Iya Mbak. Jawab Zahwa dengan suara mengecil, berubah menjadi tidak enak begitu saja. Kalia begitu baik kepadanya sehingga dia merasa tidak enak mengingat kehisterisan dari orang tua dan adiknya tadi yang dari suaranya saja Zahwa sudah bisa menebak bahwa mereka menerima sesuatu yang merugikan. Terdengar suara helaan napas berat dari Kalia. Atas nama mereka aku meminta maaf dengan kamu ya, juga dengan keluarga kamu yang merasa dirugikan. Aku saja tidak mengerti mengapa mereka bersikap terlalu banyak mencampuri urusan orang lain terutama juga adikku yang bisa-bisanya berbuat hal segila itu. Mereka saja membuangku, entahlah, aku sudah tidak paham lagi dengan jalan pikiran mereka. Membuang? Maksudnya? Zahwa tak urung bertanya kaget luar biasa. Aku memutuskan bercerai dengan suamiku, aku tidak tahan lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan dipukuli terus setiap hari. Bukan aku sebenarnya yang aku khawatirkan, tapi anak-anakku yang selalu terancam nyawanya bahkan di tangan ayah mereka sendiri. Zahwa menjadi tercenung mendengar apa yang Kalia ungkapkan. Tapi gara-gara itu orang tuaku marah besar karena mereka kehilangan menantu berkantong tebal yang teramat mereka puja bahkan tega-teganya tidak lagi menerimaku menjadi bagian keluarga. Duh, astaga. Kok aku jadi malah curhat begini ya? Mbak. Zahwa menjadi benar-benar kehilangan kata. Sudahlah, jangan dipikirkan. Aku menelpon hanya untuk meminta maaf dengan kamu, aku benar-benar merasa bersalah Zahwa. Sekarang Mbak Kalia bagaimana? Maksudnya, tinggalnya di mana? Zahwa tidak lagi menggubris permintaan maaf dari Kalia karena keluarga dan suaminya sudah membereskan semua itu untuknya. Zahwa tak lagi mau mengkhawatirkan apapun berpusing-pusing memikirkannya pun juga mengesampingkan rasa kasihan yang muncul ketika tadi mendengar teriakan mereka yang memohon-mohon. Dengan mertua kamu kok, mereka berdua dengan senang hati menyuruhku untuk tinggal di rumah mereka karena dengan adanya Agustin dan Audrey mereka tidak akan kesepian katanya. Tapi mungkin itu hanya sementara saja, aku juga tidak enak untuk menumpang terlalu lama apalagi setelah perbuatan orang tua dan adikku itu. Sekarang aku lagi mencari kerja kok ini, biar secepatnya pindah dari rumah mereka. Mereka tidak mungkin keberatan juga kalau Mbak Kalia tinggal lebih lama. Jadi, jangan terlalu mengkhawatirkan itu, ucap Zahwa merasa bersimpati dengan tulus. Tapi, kalau Mbak Kalia bekerja,
si kembar siapa yang akan menjaga? Kalau di rumah Mama kan tidak mungkin menjaga mereka sendiri, beliau kan masih sakit. Itu juga yang aku pikirkan dari kemarin-kemarin sih, aku juga trauma untuk menyewa jasa pengasuh. Aku terlalu takut memberikan anakku kepada orang lain setelah ayahnya dulu pernah mengunci mereka di kamar mandi selama berjam-jam tanpa sepengetahuanku. Lagi pula, jika memakai pengasuh, biayanya akan terlalu mahal. Aku sekarang hanya benar-benar mengandalkan tabunganku saja. Tuh kan, aku malahan curhat lagi. Sudah saja ya, Zahwa. Kamu memancing aku terus sih dari tadi. Mbak, tidak apa-apa juga kalau bercerita dengan aku. Aku tidak tahu permasalahan Mbak Kalia ternyata seberat itu. Zahwa didera perasaan sedih tiba-tiba saja juga sesak ketika membayangkan si kembar yang ternyata diperlakukan seburuk itu oleh ayah mereka sendiri. Mbak Kalia kan juga bagian keluarga dari Mas Wirya, kami akan membantu. Oh, apa bakery milikku yang akan dibuka di sini kita kelola berdua saja. Lagi pula aku pikir, aku tidak bisa mengurusnya sendirian karena akan dikembangkan menjadi begitu besar dan akan buka cabang di mana-mana kata Mama. Iya, Zahwa menyetujui tawaran Giana waktu itu yang menyuruhnya untuk mengelola bisnis baru yang sud. Mertuanya itu rancang, yang dulunya ingin ia berikan kepada Irna itu. Oh iya, tapi aku memulainya setelah lahiran sih. Lumayan lama juga ya. Mbak Kalia kan memerlukan uang untuk kehidupan kalian bertiga. Jangan bilang kalau kamu ingin membantu untuk membiayai kami ya, Zahwa. Aku tidak suka merepotkan orang lain seperti itu. Kamu tidak perlu memikirkannya, aku akan memikirkan permasalahanku sendiri. Zahwa yang sejujurnya ingin mengusulkan hal yang tadi Kalia sebutkan namun menjadi bingung harus mengucapkannya bagaimana karena merasa tidak enak seketika menjadi terdiam. Oh, aku saja yang mengasuh si kembar, Mbak. Zahwa menjadi bersemangat karena ide yang tiba-tiba saja muncul itu. Lagi pula selama hamil ini, aku benar-benar dilarang untuk melakukan apapun. Pasti akan sangat membosankan jadi biarkan aku yang menjaga keponakanku yang menggemaskan itu. Astaga. Itu akan sangat merepotkan kamu, Zahwa. Kamu kan sangat perlu menjaga kesehatan. Tidak boleh terlalu lelah karena kandungan kamu dalam kondisi lemah. Aku tidak enak. Tidak kok, lagian di rumah juga nanti ada asisten rumah tangga yang bakalan membantuku. Mbak Kalia tidak perlu khawatir dengan art itu, karena aku akan di rumah saja. Anak-anak Mbak Kalia bakalan selalu berada di dalam pengawasanku. Tidak ada suara apapun, Kalia nampaknya sedang mempertimbangkan tawaran Zahwa itu. Ayo dong, aku juga pasti bosan di rumah kalau tidak melakukan apapun. Mau ya Mbak? Sekalian latihan merawat anak kembar, aku akan menjaga mereka sebaik mungkin. Betulan tidak merepotkan kamu? Sama sekali tidak, Mbak, jawab Zahwa tegas. Merasa bersemangat tiba-tiba saja karena akan menjaga Agustin dan Audrey yang bahkan sudah begitu lengket dengannya sekarang. Kalau kamu benar-benar ingin membantuku seperti itu, aku benar-benar berterima kasih dengan kamu. Zahwa, itu benar-benar akan sangat membantuku. Zahwa seketika saja melebarkan senyum. Sama-sama, Mbak. Aku malahan merada sangat bahagia, setidaknya aku tidak terlalu bosan sendirian tidak ada kegiatan di rumah ini. Terima kasih sekali lagi ya. Aku benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa lagi karena aku benar-benar merasa lega sekarang. Nanti kita berbicara lagi ya. Si kembar bangun tidur nih, aku mau memberi mereka makan siang dulu. Iya, Mbak. Zahwa menaruh kembali handphonenya di atas meja dan di sudut matanya dia bisa melihat kehadiran Julian. Di saat itulah ia tersadar bahwa kakaknya itu masih ada di sampingnya. Saking larutnya akan perbincangan dengan Kalia, dirinya menjadi hanya fokus ke sana saja. Ketika menoleh, Zahwa menjadi terkesiap ketika melihat sang kakak yang menatapnya terlalu lama.
Kenapa menatap aku begitu sekali? Zahwa bertanya keheranan. Kak Ian, ada sesuatu dengan Mbak Kalia? Sambungnya bertanya, tidak lagi bisa menahan rasa penasaran. Enggak ya, mungkin belum, entahlah. Julian mengedikkan bahu. Suami? Oh, atau mantan suaminya itu sebentar lagi. Teman dekat gue selama kuliah di Inggris beberapa tahun yang lalu, bahkan juga sejujurnya sampai sekarang. Gue menjadi merasa bersimpati lebih saja akan permasalahan yang terjadi dengan dia. Astaga, aku masih saja kaget kalau dunia bisa menjadi sesempit ini, jawab Zahwa begitu syok. Nanti untuk art di rumah lo, biar gue saja yang mencarikan. Khusus dan harus bersih dari hal yang mencurigakan apapun. Dan untuk satpam yang menjaga, 2 orang saja ya. Oh, atau mungkin 3 ya. Itu biar gue juga yang mencarikan. Besok lusa kayaknya sudah datang sih mereka ke sini, walaupun sudah diinterogasi oleh orang suruhan gue, mereka tetap harus menemui gue untuk tanda tangan kontrak perjanjian. Zahwa terhenyak mendengar hal tersebut, bahkan mulutnya saja langsung terbuka lebar. Astaga, bahkan masalah pembantu saja Kak Lan masih saja seprotektif ini. Irma dan orang tuanya kan sudah kalian bereskan. Aku yakin mereka lebih dari jera dan tidak akan mungkin membahayakan aku lagi setelah balasan yang kalian berikan. Julian nampak terdiam, seolah ada sesuatu yang ia tahan, terbukti dengan sorot matanya yang menatapi Zahwa dengan ganjil. Kamu turuti saja permintaan kakak ya. Julian masih berbicara begitu lembut, namun dengan gaya bicaranya yang berubah itu, Zahwa seketika tahu bahwa kakaknya berubah menjadi lebih serius sekarang. Dan juga, sebenarnya, tidak jadi deh, kakak akan membicarakannya dengan suami kamu saja. Apa sih Kak? Kok tiba-tiba saja aneh sekali begini? Apa ada yang Kak Ian sembunyikan dari aku? Zahwa bertanya dengan menuntut tanpa sadar, hanya dengan melihat ekspresi wajah Julian, bahkan tingkah dan juga ucapannya yang terlihat begitu aneh itu, membuat berbagai asumsi muncul di dalam kepala Zahwa, membuatnya diserang perasaan khawatir tiba-tiba saja. Kak, kenapa diam saja? Aku perlu penjelasan sekarang juga. Apa kakak mau aku berubah stres karena terlalu memikirkan banyak hal yang tidak perlu karena tingkah aneh kakak ini? Bagaimana jika itu berdampak dengan kehamilanku? Bu yang tengah mengandung kan sangat pantang untuk memiliki banyak beban pikiran seperti itu. Akibat ancaman Zahwa yang terdengar begitu menakutkan ketika dirinya bayangkan itu, Julian langsung bereaksi dengan agak gelagapan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun, kakak akan menyewakan jasa bodyguard untuk kamu. Kakak tahu itu bakalan sangat tidak nyaman dan aneh untuk orang yang sebelumnya hidup dengan normal-normal saja seperti kamu. Atau, seseorang yang mengawasi dari jauh saja. Biar kamu bisa beraktivitas dengan lebih leluasa, tapi tetap selalu diawasi. Kak, Zahwa memanggil dengan begitu serius, tidak ada yang main-main dari suara dan ucapannya. Apa yang kakak beritahu barusan hanya semakin menambah rasa curigaku saja, bukan memberikan solusi dari segala asumsi yang tadi langsung bermunculan di dalam kepalaku, sambungnya serius. Ada apa? Apa ini ada hubungannya dengan banyak sekali orang-orang yang menjaga dan mengawal di pernikahanku kemarin? Aku pikir, jika ini tentang wartawan dan Irna beserta orang tuanya, mereka tidak mungkin harus sebanyak itu. Tidak kelihatan memang karena mereka berbaur dengan para tamu, tapi aku merasa Kak. Aku sangat merasa kalau aku sedang diawasi. Tapi aku tetap menahan rasa penasaranku karena tidak mau untuk berasumsi apapun. Tapi, karena tingkah kakak yang begini, aku tahu sekarang kalau keanehan yang aku rasakan adalah memang berarti sesuatu. Julian tidak pernah menyangka Zahwa ternyata adalah seorang adik yang memiliki ketelitian dan juga rasa awas yang lumayan. Mungkin karena perjalanan hidupnya yang membuat instingnya terasah dan hal tersebut bukannya membuat Julian merasa keberatan, dia malahan menyukurinya.
Sebenarnya kakak ingin memberitahukannya dengan kamu namun Wirya menahan kakak. Dia, tunggu dulu, Mas Wirya tahu. Zahwa memotong dengan rasa terkejut. Iya. Julian mengangguk, kini tidak ada ekspresi menimang-nimang di wajahnya melainkan hanya ada keseriusan. Kakak mau tidak mau harus bercerita dengannya tentang keadaan kamu, ralat, keadaan kita karena dia otomatis akan menjadi pelindung utama kamu jika kalian menikah. Kakak bertanya, apa dia mau mengambil resiko itu, dan dia bahkan langsung mengiyakan tanpa ragu. Dasar, budak cinta yang satu itu. Kakak juga. Maksudnya, kenapa dengan kita? Kepalaku mendadak pening begini. Apa Kak yang sebenarnya terjadi? Kenapa Kak Kian terlihat begitu serius? Demi Tuhan, Kak, beritahu aku. Sekarang. Aku benar-benar ingin tahu sekarang juga. Julian menghela napas kasar. Karena ada pertentangan di antara kakak dengan Wirya, dia meminta untuk tidak memberitahu karena suami kamu itu tidak ingin membuat kamu berpikiran yang macam-macam terlebih dahulu. Kakak hanya setengah setuju saja sebenarnya, karena jika kamu tidak diberitahu, kamu akan buta sama sekali. Sebaliknya, jika kamu tahu kamu akan lebih awas dengan sekitarmu walaupun resikonya ya kamu menjadi kepikiran. Julian menatap lurus Zahwa yang sudah duduk menyamping menatapnya. Yang lebih tua meremas pelan pundak yang lebih muda, memberinya keyakinan. Permasalahan ini lebih rumit dari yang kamu bayangkan, Zahwa. Ini jauh lebih kelam daripada yang akal sehat kamu pikirkan. Sudah dari lama kakak menahannya sendiri dan dengan kedatangan kamu, kakak bahagia tentu saja, sangat. Tapi maaf, karena hal yang tidak terkirakan ini, segalanya membuat kakak harus memutar otak. Bukan hanya diri kakak sendiri yang harus kakak jaga, melainkan juga kamu. Zahwa tercekat, napasnya tertahan sempurna. Papa dan Bunda bahkan sama sekali tidak tahu akan masalah ini. Zahwa makin membisu namun perlahan, bibirnya yang mendadak menjadi pusat paci itu terbuka membentuk satu kata. Mama. Kalau untuk yang satu ini, Julian sudah tidak kaget lagi kalau sang adik secerdas ini. Instingnya saja kuat, otaknya pastilah bisa berpikir dengan cepat untuk menyimpulkan sesuatu. Julian tersenyum tipis dan begitu saja, bulu kuduk Zahwa langsung merinding sejadi-jadinya. Mama masih hidup. Masih, dan sangat-sangat berkuasa, Zahwa. Remasan di ujung bajunya makin mengerat. Bukan di dunia luar seperti Papa, tapi dunia bawah tanah yang begitu gelap dan bahkan tidak bisa terjamah oleh orang awam seperti kamu. Kakak. Senyum Julian tercetak separuh. Karena terus diawasi, kakak mau tidak mau harus ikut. Menyelam ke dasar karena ingin tahu mengapa kakak harus selalu diawasi seumur hidup kakak. Jadi, sekarang, dunia kelam itu sudah pernah kakak datangi. Kenapa tidak memberitahu Papa? Zahwa sudah berubah lemas sejadi-jadinya sekarang. Papa membenci Mama dengan luar biasa walaupun beberapa tahun belakangan menjadi berkurang karena Bunda yang membantunya untuk ikhlas belum lagi setelah kedatangan kamu sekarang, kebencian itu sudah nyaris memudar. Sebelum kedatangan kamu, segalanya bahkan masih begitu abu-abu, kakak tidak mengerti apa motif mengapa di setiap kaki kakak yang melangkah, kakak harus diawasi. Kakak akan memberitahu nanti bagaimana kakak menjadi sadar kalau kakak sedang diawasi. Itu cerita yang panjang, Zahwa. Akan memerlukan banyak waktu untuk kita membicarakannya. Kakak bahkan tidak tahu apakah Mama tahu dan sadar kalau kakak sudah sadar diawasi sejak 10 tahun yang lalu. Rumit sekali bukan? Semuanya masih samar-samar. Sampai sekarang kakak tidak tahu apakah Mama mengawasi bermaksud akan hal yang baik atau tidak. Dia dan orang-orangnya itu, bekerja begitu rapi. Tak tersentuh, Zahwa. Dunia gelap yang menjadi tempat tinggalnya, membuat dia sama sekali tidak terjamah walaupun kelemahan itu baru bisa kakak temukan sekarang, dengan bertahun-tahun berjuang sendirian, memasukkan seorang penyusup ke dalam sana.
Berhasil membuat orang suruhan kakak menjadi kepercayaan mama. Dan dari pemberitahuan orang suruhan kakak, mama marah besar karena kamu ditemukan oleh papa. Dan maaf sekali lagi, dari sana kakak bisa menyimpulkan kalau apapun yang mama lakukan sekarang mengarah ke arah yang negatif. Apa yang kakak beritahu sekarang, bukan bermaksud untuk membuat kamu terpuruk. Kakak hanya ingin kamu awas saja, tidak untuk memikirkannya terlalu jauh karena sampai sekarang mama sama sekali tidak bertindak apapun selain mengawasi. Kakak dan Wirya akan menghandle semua itu, papa juga akan kakak beritahu secepatnya karena sekarang kakak sudah mengetahui kalau motif mama selama ini ternyata menuju ke arah yang negatif. Tidak tahu apa permasalahannya sampai membuatnya semarah itu, tapi, lebih baik kita berjaga-jaga saja bukan? Mama memang berkuasa, tapi kami bertiga jika disatukan tidak akan semudah itu untuk dilawan.